Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sepriana Silista Benu. Saya dari kelas C semester 6 Prodi PAK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui tentang apa itu keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, dalam mengajar, terdapat dua jenis aktivitas utama yang harus ditempuh oleh seorang guru, yakni pembelajaran dan mengelola kelas. Kegiatan pembelajaran dimaksud untuk mengantarkan atau membekali peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu secara langsung, mendiagnosis kebutuhan peserta didik, merencanakan pembelajaran, menyajikan pengetahuan, mengajukan pertanyaan untuk mendorong rasa ingin tahu, serta mengevaluasi keterampilan atau ketercapaian tujuan dan kemajuan belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, adapun pengelolaan kelas dimaksud untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kompetensi guru dalam pengelolaan kelas pada dasarnya merupakan fungsi dari pemahamannya tentang dinamika pengelolaan kelas yang efektif, menguasai karakteristik peserta didik, dan berkomunikasi secara efektif adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam mengelola kelas itu sendiri. Untuk dapat mengelola kelas dengan efektif, guru harus perlu menguasai karakteristik peserta didik itu sendiri dan berkomunikasi secara efektif, karena pada dasarnya mengelola kelas adalah melakukan penyesuaian dengan keberagaman latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri agar dapat terciptanya suasana kelas yang kondusif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan contoh-contoh pengelolaan kelas itu sendiri meliputi apa saja. Nah, di sini ada 10 contoh pengelolaan kelas yang dapat saya jelaskan, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian, menentukan aturan dan peraturan yang jelas. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik dan penguatan positif. Dan yang keempat, memberikan motivasi dan membimbing siswa. Dan yang kelima, memanfaatkan minat dan bakat siswa. Dan yang keenam, menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, memberikan petunjuk dan pembelajaran yang jelas. Dan yang kedelapan, memberikan teguran kepada siswa yang berperilaku negatif. Yang kesembilan, memberikan respon positif terhadap siswa yang berperilaku baik. Dan yang terakhir, melakukan panggilan telepon positif ke rumah dan mengirim surat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selain 10 contoh pengelolaan kelas itu sendiri, ada juga contoh lain yang meliputi yang pertama, menata kelas senyaman mungkin, dan yang kedua, mengatur posisi duduk siswa, dan yang ketiga, menghias kelas dengan dekorasi-dekorasi yang mendukung dalam pembelajaran. Yang keempat, menyusun waktu bersama dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, mengembangkan rencana belajar yang individual. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang berikut, memberi ganjaran dengan segera. Yang kedelapan, mengembangkan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan aturan permainan dalam kegiatan kelompok. Nah, kiranya ini saja yang dapat saya jelaskan tentang keterampilan dalam mengelola kelas. Untuk itu, atas perhatian kita semua, saya ucapkan shalom, selamat pagi, dan terima kasih.